Shalom, selamat pagi seluruh keluarga besar SKBB dan siapa saja yang telah setia menantikan sarapan surgawi setiap pagi. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa dalam surga, terima kasih untuk setiap kasih karuniamu yang tidak pernah habis-habisnya hadir di dalam hidup kami. Pagi ini ya Tuhan, kami kembali telah menyiapkan piring hati kami. Isi penuh, kenyangkan kami, agar jiwa kami, iman kami menjadi sehat, menjadi kuat, dan boleh bertambah-tambah di dalam pengenalan serta kasih kepada Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari semalam, saya sudah merencanakan bahwa hari ini saya tidak mau masak. Tapi saya ingin membeli saja fried chicken. Atau dalam bahasa Indonesianya, dan orang Indonesia pasti tahu menu ayam goreng begitu ya. Resep makanan ayam goreng itu di Indonesia ada banyak macam dan enak-enak semuanya. Ya. Berbicara tentang ayam goreng, saya jadi teringat kepada tetangga saya yang memelihara beberapa ekor ayam, mungkin sekitar 2-3 ekor ayam. Biasanya paling banyak 4 ekor begitu. Setiap pagi ayam-ayam itu akan dilepas. Nanti kalau sore ayam-ayam itu akan kembali dimasukkan ke dalam kandang. Dan kalau dilepasnya itu di jalan begitu ya. Jadi ayam-ayamnya ini mencari makan begitu, bisa sampai ke depan rumah saya karena rumah kami memang berdekatan. Ada 1 ekor ayamnya, yaitu ayam jantan yang sangat senang sekali berkokok di depan pintu pagar rumah saya. Ya, biasanya kalau dia sudah dilepas, nggak berapa lama, paling sekitar 5 menit, ayam ini pasti akan berdiri di depan pintu bukan pintu gerbang ya, pintu pagar, maksud saya pintu pagar rumah saya. Lalu dia akan berkokok sekencang-kencangnya begitu sampai anjing-anjing saya ya, the doggies ini keluar begitu menggonggong ya. Kalau anjing-anjing saya sudah keluar, nyamperin ke pintu pagar gitu, menggonggong, gonggongin ayam ini, baru ayam jantan ini akan berhenti berkokok. Tapi dia tidak lari, dia tetap aja berdiri begitu tegak di depan pintu pagar rumah saya tanpa ada rasa takut sedikit pun begitu. Nah, kemudian berbicara tentang seekor ayam jantan, saya teringat juga ada sebuah ayat yang mencatat tentang ayam jantan. Mari kita akan melihat di dalam kitab Amsal pasal 30 ayat yang ke-31. Ya. Amsal pasal 30 ayat yang ke-31. Ayam jantan yang angkuh atau kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Jadi di dalam ayat ini ada 3 unsur ya. Ada 3 pribadi, ada 3 yang menjadi perbandingan satu sama lain, yaitu ayam jantan, kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Mengapa ketiga hal ini dibicarakan bersamaan begitu? Ya, ayam jantan yang angkuh dikatakan. Lalu kambing jantan dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Karena bicara tentang ayam jantan, kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya,
adalah bicara tentang kegagahan. Ya, ayam jantan tadi saya udah bilang, ayam jantan ayam yang berkokok, ayam betina tidak berkokok tetapi berkotek. Ya, itu kalau kita belajar di siswa-siswi kelas 1 nih, 1 SD ya, tentang bunyi suara kan ya, suara binatang, suara musik, suara tepuk tangan dan macam-macam. Nah, ayam jantan itu berkokok begitu. Ya, ayam jantan kalau berkokok ya, dia tegak. Ya, ayam jantan kalau jalan juga tegak begitu lehernya dengan jenggernya di atas, dadanya membusung. Makanya firman Tuhan mencatat ayam jantan yang angkuh, kambing jantan yang juga berjalan di depan, dan seorang raja yang berjalan dengan tegaknya di depan rakyatnya. Dan hari ini Tuhan mau mengajar kita tentang keangkuhan dari seekor ayam. Ya. Dikatakan ayam jantan yang angkuh. Bicara tentang ayam jantan, kita teringat lagi satu peristiwa tentang ayam jantan. Kita mau baca lagi yuk ayatnya di dalam kitab Matius pasal yang ke-26. Matius pasal 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Jadi waktu itu Yesus sedang berbicara tentang kematiannya, peristiwa penyalipannya yang akan segera terjadi kepada para murid-muridnya. Para murid-muridnya tidak mengerti dengan jelas apa yang Yesus maksudkan, ya. Sebab itu mereka diam saja mendengarkan. Tetapi Petrus langsung menjawab. Petrus jawab begini, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Artinya Petrus berkata, aku tidak akan pernah tergoncang imannya terhadap Yesus ini. Petrus tidak akan tergoncang katanya. Ya. Lalu ayat yang ke-34, apa jawab Yesus? Yesus berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ayam apa yang berkokok? Ayam jantan. Mengapa Tuhan katakan sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali? Mengapa Yesus tidak berkata sebelum fajar matahari terbit, sebelum hari menjadi terang, engkau telah menyangkal aku 3 kali? Tetapi Yesus memakai perumpamaan, ya, memakai satu simbol ayam jantan, ya, ayam yang berkokok. Tadi kita sudah baca di dalam kitab Amsal pasal 30 tadi. Ayam jantan yang angkuh. Artinya Yesus berbicara kepada Petrus saat itu tentang apa? Kamu tuh sombong. Nah, hari ini Tuhan mengajar kita tentang kesombongan. Ya, seringkali kita berlaku sebagai seorang anak yang sombong. Masa sih? Oh ya, tanpa kita sadari, ya. Seringkali ketika mungkin ada nasihat, ada teguran begitu, ya. Anak-anak ketika orang tuamu atau gurumu, jangan seperti ini ya. Mungkin dalam hati atau bahkan dengan terang-terangan kamu berkata, enggak aku enggak akan begitu deh, gitu, ya. Tuhan mau mengajar kita supaya kita selalu hidup di dalam kerendahan hati dalam perkara yang sekecil-kecilnya. Saya pun seringkali Tuhan ingatkan. Ketika ada nasihat, ya, ada peringatan,
Tuhan mau supaya kita mempunyai satu respon yang benar, bukan respon yang angkuh. Bagaimana respon yang benar? Oh iya, terima kasih Ma, telah ingetin aku. Ya, saya akan berdoa. Ya, saya akan ingat. Saya mau belajar untuk lebih hati-hati. Ya, terima kasih. Ya, saya ingat waktu kalau saya masih kecil begitu, kalau kami nih ya kakak adik semua akan pergi sekolah, pasti mami saya akan bilang begini, hati-hati di jalan. Iya Ma, iya Mam. Dan sampai saat ini kami juga sudah biasa ketika salah seorang anggota keluarga kami, bahkan mungkin teman, keluar mau pergi mau pulang begitu, hati-hati jalan ya, gitu ya, seperti itu. Atau lebih kenal saat ini dengan istilah Titi DJ, hati-hati di jalan. Pagi ini Tuhan ingin mengajar kita, biarlah kita mempunyai sifat jauh dari keangkuhan. Jangan membantah. Membantah itu juga salah satu bentuk keangkuhan. Jangan sedikit pun kita menjadi seorang yang angkuh. Tuhan tadi paling tidak suka akan keangkuhan. Ya. Karena keangkuhan itu membuat orang bisa menjadi apa? Menjadi tidak hati-hati, masuk ke dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya dosa. Bisa juga. Ya. Tuhan mau mengingatkan kita supaya di dalam segala perkara kita menjadi orang yang mau memperhatikan teguran, ya, yang mau berjaga-jaga, ya, yang mau selalu berhati-hati di dalam segala perkara. Tuhan tidak suka kepada orang yang angkuh, orang yang berlaku sombong begitu, ya. Tuhan ingin supaya kita mempunyai hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kita mau baca satu ayat lagi di dalam Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11, ya. Yesaya pasal 2 ayat yang ke-11. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Manusia yang sombong akan direndahkan. Ya, karena gak ada satupun yang patut kita sombongkan di dalam dunia ini. Apa yang mau kita sombongkan? Kepandaian kita, kekayaan kita, kelebihan kita. Semua itu tidak patut kita sombongkan. Karena apa? Apapun yang kita miliki di dalam hidup kita ini semua karena kasih karunia daripada Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Jangan sekali-sekali kita punya hati dan sikap yang sombong. Kita mau menjadi seorang anak yang mempunyai hati yang lemah lembut, suka dinasihati. Kita mau menjadi seorang yang mempunyai kepribadian, hatinya lemah lembut, suka mendengar nasihat. Kalau saat ini pemerintah menasihati untuk hidup di dalam protokol kesehatan, keluar pakai masker, bahkan diingatkan pakai masker 2 lapis sekarang. Saya banyak bertemu dengan beberapa dengan orang-orang, maksud saya, yang berkata begini, COVID itu nggak ada. Ada lagi yang bilang begini, saya mah sehat, saya nggak akan kena COVID. Ya, ada lagi yang bilang COVID itu hanya untuk orang kaya, orang miskin tidak. Ada seorang yang berkata demikian kepada saya. 3 hari kemudian dia kena. Orang kaya aja itu pasti kena. Kalau saya mah nggak akan kena. Saya bukan orang kaya. 3 hari kemudian dia dinyatakan positif COVID. Mari, Tuhan paling gak suka dengan keangkuhan. Orang yang angkuh paling tidak suka dengar nasihat. Paling tidak suka ditegur. Paling tidak suka dikasih peringatan. Dan saya percaya keluarga besar SKBB tidak ada satupun yang angkuh.
Tuhan juga selalu mengingatkan kepada saya untuk memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati suka dinasihati, suka mendengar nasihat. Ya, tidak suka berbantah-bantah. Mari kita mau berdoa. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak menjadi orang yang angkuh. Karena orang yang angkuh akan ditundukkan. Tuhan paling tidak suka dengan kesombongan, tetapi Tuhan paling suka dengan kerendahan hati. Hati yang mau menerima dinasehati. Hati yang dengar-dengaran, bukan hati seorang pemberontak. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anakku, para kerabat dan para sahabatku, kita adalah orang-orang yang ada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Sebab itu jangan angkuh, jangan sombong. Kita mau hidup di dalam kerendahan hati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu esok pagi.